Bab 1551. Awal konflik. Setelah semuanya siap, mereka berdua keluar satu demi satu. Pakaian Ningche tampak jauh lebih elegan. Rambutnya diikat menjadi sanggul dan dia mengenakan gaun bermotif bunga berwarna hijau tua yang panjangnya mencapai pergelangan kaki. Berpakaian begitu dewasa sama sekali bukan gaya Ningche. Namun, ini bukan makan malam biasa. Ningche tidak mengenakan pakaian mencolok karena tidak nyaman menyembunyikan sesuatu di dalamnya. Senjata yang diikatkan di pahanya akan terlihat. Akan tetapi, meskipun gayanya telah berubah, kecantikannya masih tetap menggoda. Meskipun dia mengenakan gaun panjang, itu tidak dapat menyembunyikan pesonanya. Kalau dia pakai baju begini dan pergi keluar, pasti orang-orang bakal menoleh. Orang-orang pasti kagum. Ambil uang ini. Kamu baru saja melakukannya dengan baik. Ningche menyerahkan setumpuk uang, dan Lin Yi menerimanya sambil tersenyum. Dia sangat pandai berakting. Keduanya mengobrol dan tertawa saat memasuki lift dan keluar dari hotel. Berdiri di pintu dan melarikan diri dari jangkauan kamera pengintai, Ningche berkata, "Itu seharusnya sudah cukup." Lin Yi mengangguk. "Sembunyikan senjatamu untuk membela diri. Ayo kita berpencar. Kamu juga harus hati-hati." Setelah berpisah, mereka berdua naik taksi dan pergi ke arah yang berbeda. Restoran Flair cukup terkenal sebagai restoran yang mengkhususkan diri pada masakan barat. Banyak Taipan datang ke Dora untuk mengunjungi tempat ini. Namun, saat ini, restoran Flair sedang sepi pengunjung. Sepertinya mereka tidak berniat membuka restoran untuk umum hari ini. Yafri dan Subert duduk di kedua sisi meja di ruang makan. Di depan mereka ada televisi yang menayangkan adegan Lin Yi dan Ningche berjalan keluar dari pantauan kamera pengawas. "Tuan Subert, wanita yang Anda temui ini sepertinya tidak terlalu feminin. Setelah Anda pergi, Anda malah mengajak pria lain untuk datang." "Bajingan ini," tegur Subert acuh tak acuh. "Tapi aku tidak menganggapnya serius. Aku hanya mempermainkannya." "Baguslah kau berpikir seperti itu. Kuharap kau bisa bekerja sama denganku untuk membawanya pergi." "Jangan khawatir, aku pasti akan melakukan apa yang kujanjikan padamu," kata Subert. "Di sisi lain, setelah membantumu melakukan ini, aku harap kau bisa menepati janjimu dan memberitahuku lokasi barang-barang itu." "Itulah intinya. Jangan khawatir, aku juga sangat khawatir dengan kesepakatan ini, aku tidak akan berbohong padamu." Yafri menyalakan cerutu dan berkata, "Mereka sudah keluar. Dia mungkin akan segera datang. Aku pergi dulu. Semoga tidak terjadi apa-apa." "Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan." Setelah memberikan instruksinya, Yafri pergi dengan tenang. Selain pelayan, hanya Subert yang tersisa di restoran. Sekitar 20 menit kemudian, Ningche perlahan masuk. Awalnya dia pikir akan ada banyak orang yang makan di sini. Dengan begitu, kalau terjadi sesuatu, pasti ada yang bisa melindunginya. Namun, ia menyadari tidak ada seorang pun di sekitarnya. Ini sungguh aneh. Lingkungannya sama sekali tidak menguntungkan. "Sayang, kenapa tidak ada orang di sini?" Ningche berjalan ke arah Subert dan berkata dengan manis. "Karena aku ingin mentraktirmu makan berdua saja. Aku tidak mau diganggu, jadi aku pesan seluruh tempat." "Kau sungguh luar biasa," kata Ningche menggoda. "Aku suka sisi romantismu." Subert memegang pinggang Ningche yang bulat. "Ayo makan dulu. Aku ada urusan lain nanti. Setelah selesai hari ini, aku akan punya waktu untuk menemanimu." "Baiklah, kamu sudah berjanji. Kalau kamu tidak menepati janjimu, aku akan mengabaikanmu setelah ini." "Tentu saja. Kapan aku pernah berbohong padamu?" Subert berakting dengan sangat baik. Ningche tidak menyadari apapun dari wajahnya. Lalu, Subert mendorong menu. "Pesan dulu. Aku mau ke toilet." "Oh." Ningche yang tajam merasakan ada sesuatu yang salah. Ini tidak seperti pergi ke warung pinggir jalan dengan Lin Yi di mana tidak ada aturan sama sekali. Dalam situasi seperti itu, Subert, seorang tua mesum, justru ingin pergi ke kamar mandi. Hal ini sungguh tidak masuk akal. Sekalipun orang benar-benar memiliki kebutuhan mendesak, mereka tetap harus memesan sebelum pergi. Hal ini tidak sesuai dengan etika makan yang benar. Intuisi Ningche tidak sekuat Lin Yi, tetapi juga tidak buruk. Setidaknya, dia bisa melihat apa yang dipikirkan Subert. "Sayang, aku ingin pergi bersamamu." Ekspresi Subert sedikit berubah, tetapi itu hanya sekejap, dan Ningche tidak menyadari apapun. "Kalau begitu, ayo kita pergi bersama." Keduanya berdiri bersamaan dan berjalan menuju toilet. Namun, ketika mereka melewati toilet wanita, Ningche tidak berhenti. "Kenapa kamu?" tanya Subert bingung. "Aku tidak mau pergi sendiri. Aku hanya ingin pergi bersamamu," kata Ningche dengan tatapan yang memikat. "Lagi pula, menurutku toilet itu tempat yang bagus. Kita bisa berolahraga terlebih dahulu agar bisa makan lebih banyak saat makan." "Sayang, kurasa itu bukan ide bagus. Aku punya urusan lain nanti."
Aku hanya punya waktu 1 jam untuk makan. Kalau kita olahraga sebelum makan malam, kita mungkin tidak punya waktu untuk makan. Ning Che menatap Subert sambil tersenyum, bagaikan rubah betina yang menggoda. Ia dengan lembut menempel di tubuh Subert dan berkata dengan suara rendah. Lalu menurutmu steak di meja makan lebih enak atau menurutmu aku lebih enak? Mendesis. Subert tersentak. Gerakan Ning Che hampir membuatnya mengalami orgasme intrakranial. Pertahanan mentalnya hampir retak dan ia pun bertempur di kamar mandi saat itu juga. Oh tidak, sayang, meskipun aku juga ingin berolahraga bersamamu, aku tetap harus makan karena ada urusan yang harus kuselesaikan nanti, kata Subert. Kita bisa menunggu sampai malam ini. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Ekspresi Ning Che tidak berubah, tetapi dia mencibir dalam hatinya. Seperti yang dikatakan Lin Yi, ada yang salah dengan Subert. Kalau tidak, dengan kepribadiannya yang menyimpang, jangankan di kamar mandi kosong, dia akan bisa melakukannya di dalam mobil di siang bolong. Namun kini, dia telah menolaknya dengan alasan yang benar. Pasti ada beberapa rencana tak diketahui yang terjadi di sini. Jika begitu, makan hari ini tidak akan berlanjut. Dia sudah waspada terhadapnya, jadi dia tidak akan bisa mengetahui apapun. Baiklah, kita tunda pertemuannya sampai malam ini, kata Ning Che. Tapi aku tiba-tiba teringat ada urusan lain. Aku khawatir aku tidak bisa makan malam ini bersamamu. Ayo kita lanjutkan malam ini. Kamu harus pergi. Subert panik. Ini bukan yang ia duga. Ning Che tidak lagi berada di dekat Subert. Yang perlu ia lakukan sekarang adalah melarikan diri dari sini. Kamu mungkin tidak bisa pergi. Ning Che baru saja melangkah ketika dia mendengar suara dingin. Saat mendekat, ia melihat lebih dari 20 orang berhamburan keluar dari berbagai tempat dan mengepung Ning Che. Ia langsung mengenali Jeffrey. Lin Yi benar. Bab 1552. Operasi dihentikan. Bagaimana kamu akan membayarku kembali? Menurut rencana mereka sebelumnya, mereka hanya akan menyerang wanita ini setelah dia mundur. Subert tidak menyangka Jeffrey akan kabur lebih awal. Dengan begini, ia akan berada dalam bahaya yang tidak perlu. Jika kita tidak segera bertindak, dia akan pergi, kata Jeffrey sambil mengangkat bahu. Aku tidak punya pilihan lain, sobat. Kuharap kau mengerti. Tapi jangan khawatir. Aku sudah mengendalikannya. Kau aman sekarang. Subert tidak mengatakan apa-apa. Meskipun kenyataan telah menyimpang dari rencana, hal itu masih dapat diterima. Sebagai seorang wanita, dia tidak akan bisa lepas dari Jeffrey dan sekitar 20 bawahannya. Subert, apa maksudmu? Ning Che menyipitkan matanya dan bertanya. Aku ingin bertanya kenapa kau memasang alat pelacak padaku. Ning Che tidak mengatakan apa-apa, karena dia tidak punya ruang untuk membantah masalah ini. Huaxian, aku sudah tahu identitasmu palsu, jadi kuharap kau bisa patuh dan tidak melawan. Itu tidak akan ada gunanya, kata Jeffrey dengan suara rendah. Jeffrey, sisanya terserah kalian berdua. Aku masih ada urusan lain. Aku pergi dulu. Subert adalah seorang pengusaha yang serius dan tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Ia siap untuk pergi. Hehe. Ning Che tertawa dingin. Kau mengundangku ke sini. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu pulang lebih awal? Begitu selesai berbicara, Ning Che mengangkat gaun panjangnya dan mengeluarkan pistol yang terikat di pahanya. Ia meraih Subert secepat kilat dan mengarahkan pistol itu ke kepalanya. Beraninya kau. Subert panik. Tindakan Ning Che sungguh tak terduga. Jeffrey melakukan hal yang sama. Ini bukan yang diharapkannya. Aku sudah memastikan hubungan kalian secara garis besar, kata Ning Che. Jika Subert meninggal, kau takkan bisa menemukan orang lain untuk membantumu menjalankan rencanamu. Kalau kau ingin menyerangku, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Meskipun situasi di depannya berbahaya, Ning Che tidak takut. Dengan dukungan Lin Yi, para badut di depannya ini bukanlah apa-apa. Kau benar-benar dari Brigade Garda Pusat, kata Jeffrey sambil menyipitkan mata. Cerdas, tapi sebaiknya kau jangan gegabah. Kalau tidak, itu tidak akan ada gunanya. Ekspresi Jeffrey tetap tidak berubah. Dia sama sekali tidak menganggap serius Ning Che, meskipun Subert sangat penting, jika terpaksa, dia bisa mengorbankannya. Kau pikir kau bisa mengancamku dengan menyandera Subert? Aku membawa begitu banyak orang ke sini untuk menangkapmu. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu pergi begitu saja? Mata Ning Che terfokus pada Jeffrey. Lalu bagaimana kamu tahu kalau aku datang sendirian? Ledakan. Sebelum Jeffrey sempat bereaksi, dia mendengar ledakan. Segera setelah itu, 2 botol bensin yang terbakar muncul di udara dan meledak di antara keduanya. Ning Che bereaksi cepat. Ia meraih Subert dan menerkam ke arah lain. Lalu terdengar suara tembakan dan teriakan. Bawa bosnya pergi. Restoran itu terbakar. Saat itu, Ning Che sedang tidak ingin memperhatikan Jeffrey. Ia meraih Subert dan bangkit dari tanah. Saat itu, Lin Yi terbang di depan mereka berdua. Ayo pergi.
Di bawah arahan Lin Yi, mereka berdua keluar dari pintu belakang restoran dan masuk ke mobil yang telah disiapkannya sebelumnya. Kemudian, mereka meninggalkan restoran Flare. Kalian ini siapa? Kenapa kalian menangkapku? Dikendalikan oleh Ning Che, wajah Subert menjadi pucat dan dia hampir mengompol. Dia tahu betul bahwa apa yang baru saja terjadi itu mengerikan. Orang-orang ini bisa melakukan apa saja. Di mata mereka, hidupnya tak berharga. Jaga perilakumu. Ning Che memotong leher Subert dengan tangannya, dan Subert langsung pingsan. Sialan, tebakanmu benar. Setelah berurusan dengan Subert, Ning Che menghela napas lega. Dada dan punggungnya basah. Meskipun ia tidak takut, ia tak bisa mengendalikan kegugupannya. Saya hanya beruntung dan siap menghadapi kemungkinan terburuk. Saya tidak menyangka tebakan saya benar, kata Lin Yi. Jeffrey tua itu memang luar biasa. Dia terlalu licik. Setelah kejadian ini, mungkin akan sangat sulit untuk menemukan Jeffrey lagi, kata Ning Che dengan menyesal. Lin Yi mengangguk tanpa komitmen. Pikiran Jeffrey sulit dibaca, tindakannya tidak memiliki standar apapun, dan dia bisa melakukan apa saja. Sama sekali tidak ada cara untuk menebak apa yang akan dia lakukan. Dia bahkan mungkin menyerah dan tidak berpartisipasi dalam pelelangan malam ini. Bagaimanapun, barang itu masih di tangannya, dan orang-orang dari Fusebi belum mendapatkannya. Bagaimana dengan orang ini? Tanya Ning Che. Dia penanggung jawab lelang ini, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang barang-barang yang disediakan Jeffrey. Sepertinya tidak ada gunanya kita menahannya. Kita tahan dia dulu. Lebih baik kita tahan dia sampai misi selesai daripada melepaskannya. Sekarang identitas saya sudah terungkap, saya khawatir tidak mungkin untuk terus bertanya tentang masalah ini. Lin Yi juga merasa bahwa dirinya telah jatuh ke dalam situasi yang sangat pasif. Tindakan hari ini setara dengan memperingatkan musuh. Jeffrey tidak akan memperlihatkan dirinya dengan bebas lagi, jadi produk biji bas juga tidak akan muncul lagi. Segalanya telah berakhir. Jika dia tetap tinggal di sini, tidak akan ada kemajuan. Identitas Anda telah terungkap, tidak aman bagi Anda untuk terus tinggal di sini. Dora, kembalilah ke Huaxia dulu. Bagaimana denganmu? Ning Che menatap Lin Yi. Aku di sini untuk Natal. Aku tidak bisa pergi sebelum liburan berakhir, tapi mungkin aku akan kembali dalam beberapa hari. Lagi pula, aku ada urusan, jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Ning Che tidak terlalu memperhatikan keselamatan Lin Yi. Di dunia ini, belum ada seorang pun yang dapat membunuhnya. Kalau begitu, kita lakukan saja apa katamu. Aku serahkan saja si tua mesum ini padamu. Kau yang tentukan sendiri bagaimana menghadapinya. Lin Yi mengangguk. Panggil dua orang lainnya di timmu dan berkumpul di bandara. Naik pesawat pribadiku. 1 jam kemudian, Lin Yi mengirim Ning Che ke bandara dan mengawasinya naik pesawat sebelum membawa Subert kembali ke hotel. Saat dia melihat Subert yang tak sadarkan diri, dia menuangkan baskom berisi air dingin ke kepalanya, dan Subert pun langsung sadar. Melihat Lin Yi, Subert mengenalinya. Kaulah orang yang disewa wanita jalan itu. Lin Yi menyilangkan kaki dan menopang kepalanya dengan satu tangan. Ingatanmu bagus, tapi apa gunanya tahu ini? Apa kau pikir aku akan membiarkanmu pergi? Bab 1553. Pelacakan balik. Lin Yi yang tanpa ekspresi membuat Subert berada di bawah tekanan besar. Dia merasa bahwa pria ini bahkan lebih menakutkan daripada Ning Che. Waktu saya terbatas dan saya tidak ingin mendengarkan omong kosong. Saya harap Anda bisa memberitahu saya semua yang Anda ketahui tentang lelang itu. Suara Lin Yi rendah, dan bagi Subert, itu seperti bisikan dewa kematian di telinganya. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Alasan kami mengadakan lelang ini adalah karena Jeffrey berinisiatif mencari kami. Dia bilang dia punya total 4 perhiasan yang terbuat dari biji bas dan ingin menggunakan kami sebagai perantara untuk melelangnya. Itulah sebabnya kami bekerja sama. Tapi sampai sekarang, kamu belum pernah melihat barang-barang itu. Kenapa kamu begitu gencar mempromosikan lelang ini? Apa dia benar-benar kredibel? Kami tahu sedikit tentang Jeffrey. Dia sangat terkenal di luar negeri, jadi kami memutuskan untuk mempercayainya. Saat berbicara, Subert gemetar, tidak berani menyembunyikan apapun. Rencana awalnya adalah dia akan memberitahu saya lokasi keempat barang itu tadi malam, dan seseorang dari balai lelang Fusebi akan mengambilnya. Tapi tadi malam juga kami mengetahui bahwa wanita itu telah memasang alat pelacak pada saya. Jeffrey tidak mengatakan apa-apa, hanya untuk berjaga-jaga. Itulah mengapa kamu menyiapkan permainan hari ini, kan? Ya, jawab Subert tanpa komitmen, sambil berkata. Rencananya, Jeffrey akan memberitahu saya di mana barang-barang itu berada setelah kami menangkap wanita itu, tetapi saya tidak menyangka akan terjadi kecelakaan lagi. Saya tidak tahu lagi apakah lelang malam ini akan berjalan sesuai rencana. Anda dapat mencoba menghubunginya dan berjuang untuk mendapatkan kesempatan. Meskipun Lin Yi tidak punya banyak harapan dalam hal ini, ia tidak punya pilihan lain.
Tidak ada salahnya membiarkan Subert mencoba peruntungannya. Oke. Aku akan meneleponnya sekarang. Lin Yi tidak berkata apa-apa lagi. Ia meletakkan kakinya di atas meja kopi dan menopang kepalanya dengan satu tangan. Subert menghabiskan beberapa menit berikutnya di telepon dengan Jeffrey. Meskipun dia tidak tahu apa yang dikatakan pihak lain, dia dapat menebak hasilnya dari ekspresi dan nada bicara Subert. Jeffrey menolak permintaannya seolah-olah tidak ada ruang untuk negosiasi. Lelang malam ini kemungkinan besar tidak akan dilanjutkan. Kecuali jika dia menggunakan sesuatu yang lain untuk menipu penawar. Tetapi begitu itu terjadi, kredibilitas rumah lelang Fusebi akan hancur berantakan. Namun, Lin Yi tidak peduli. Lagi pula, itu tidak akan memengaruhinya. Dia akan membiarkan mereka mengurusnya sendiri. Jeffrey tidak menyetujui permintaanku. Setelah keributan itu, dia tidak lagi percaya pada siapapun. Dia mungkin sudah kabur dari Dora. Lin Yi mengangguk. Jeffrey memang akan melakukan ini. Aku sudah menceritakan semua yang kutahu. Bisakah kau membiarkanku pergi? Tentu. Kau sudah tidak berguna lagi bagiku, kata Lin Yi. Tapi sebaiknya kau belajar menjadi pintar dan bekerja sama saat aku membutuhkanmu. Kalau tidak, aku akan mengirim seluruh keluargamu untuk bertemu Tuhan. Aku pasti akan bekerja sama denganmu. Kuharap kau tidak akan menyerang keluargaku. Itu tergantung kinerjamu. Lin Yi mengangkat kepalanya. Ayo pergi. Ya, aku akan pergi sekarang. Wajah Subert pucat, seolah-olah dia telah diampuni, dan dia meninggalkan ruangan itu dengan panik. Menghadapi Lin Yi sendirian bahkan lebih menakutkan daripada menghadapi malaikat maut. Setelah Subert pergi, ruangan menjadi sunyi. Suara ombak terdengar dari jendela. Lin Yi menopang kepalanya dengan satu tangan dan duduk di sofa tanpa bergerak. Alasan mengapa dia melepaskan Subert adalah karena orang ini tidak lagi berharga baginya. Pusat semua keributan itu adalah Jeffrey. Sekarang setelah keunggulannya hilang, tidak ada gunanya lagi untuk tetap tinggal di Dora. Pria berpakaian hitam tidak akan muncul di depan tanpa alasan. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, orang-orang dari segala jenis dengan niat yang berbeda-beda semuanya diperankan oleh Jeffrey. Kring kring kring. Saat Lin Yi sedang asyik berpikir, ponselnya berdering. Ternyata Ji Qingyan yang menelepon. Apa yang sedang Anda lakukan, Tuan Lin? Ji Qingyan berkata dengan manis melalui telepon. Terlihat jelas bahwa dia sedang asyik berbelanja. Saya sedang melihat pemandangan di tepi laut. Lin Yi memberinya alasan acak. Dia telah memaksimalkan kemampuannya untuk berbohong. Kata-kata itu keluar tanpa cacat apapun. Aku sudah selesai berbelanja dengan Bibi. Berhentilah berkeliaran di pantai dan ayo makan malam bersama kami. Lin Yi melihat arlojinya dan menyadari bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Memang sudah waktunya makan malam. Kirimkan lokasinya. Aku akan mencarimu sekarang. Lantai 6 Dora Mall, kami makan di sini hari ini. Kamu nggak bosan, kan? Kenapa kamu nggak pergi ke tempat lain? Jika kita makan di sini, kita bisa berbelanja sedikit lebih lama, jadi tidak masalah apa yang kita makan. Lin Yi menggosok pelipisnya. Ia merasa harus menghabiskan puluhan juta lagi hari ini. Setelah menutup telepon, Lin Yi berkemas dan berkendara ke Dora Mall. Jeffrey sudah hilang. Mustahil menemukannya lagi. Ini juga berarti aksesoris biji bas tidak akan muncul, dan pria berbaju hitam tidak akan muncul di depannya lagi. Apa yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah menemani Ji Qingyan bersenang-senang. Di villa di Palm Island, Jeffrey dan anak buahnya berkumpul. Tetapi semua orang sibuk, seolah-olah ada sesuatu yang mendesak sedang terjadi. Jeffrey sedang menghisap cerutu sambil duduk di sofa dengan ekspresi muram. Sepertinya ia tak berniat meninggalkan Dora. Bos, kami telah melacak pergerakan Subert, kata salah satu pria berbaju hitam. Pertama ke bandara, lalu ke hotel perahu layar. Anak buah Jeffrey berhasil melacak pergerakan Subert dan menganalisis hal tersebut karena tadi malam, setelah mengetahui Subert sedang diikuti, mereka juga telah memasang pelacak pada Subert tanpa sepengetahuan pihak lainnya. Itulah sebabnya setelah kejadian itu, mereka segera mengunci pergerakannya dan menyimpulkan keberadaan Lin Yi dan Ning Che. Bandara. Hotel perahu layar. Kami belum tahu mengapa mereka pergi ke bandara. Kami menduga Subert dibawa ke hotel sailboat oleh mereka berdua. Petugas kami sudah menjaga pintu masuk, dan mereka akan melacak pergerakannya. Beritahu siapapun yang mengikuti untuk berhati-hati. Mereka berdua tidak mudah dikenali, saran Jeffrey. Masalah ini sangat penting bagi saya, kita tidak boleh membiarkan apapun salah. Aku akan memberitahu mereka. Kumpulkan semuanya. Bawa semua orang. Gagal kali ini bukan pilihan. Aku ingin membawa mereka berdua pergi. Situasinya saat ini berhubungan langsung dengan Brigade Garda Pusat, jadi Jeffrey tidak akan menyerah begitu saja. Kebencian ini. Dia harus membalas dendam. Bab 1554. Penyergapan. Perjalanannya tidak lama, dan tidak ada kemacetan lalu lintas.
Mereka tiba dalam 20 menit. Namun, sebelum keluar dari mobil, Lin Yi melihat ke kaca spion dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Vi pun keluar dari mobil dan berjalan masuk ke dalam mall. Pada saat ini, Lin Yi tidak menyangka bahwa Jeffrey sama sekali tidak pergi dan malah mengirim orang untuk mengikutinya secara diam-diam. Alasan kami tidak menyadarinya adalah karena pihak lain mengadopsi metode pelacakan yang sangat rahasia secara bertahap. Setelah mengikutinya dari jarak tertentu, mereka akan berganti pelacak. Siklus ini berulang terus-menerus. Sama seperti di Sunrise Land, saat pelayan keluarga Mitsui mengikuti Eliza, tidak ada cara untuk mendeteksinya. Selain itu, jalanan sangat sempit dan banyak mobil di jalan, wajar saja jika Lin Yi tidak menyadari ada yang tidak biasa. Mengikuti alamat yang diberikan Ji Qingyan, Lin Yi naik ke lantai 6. Mereka berdua sudah menunggu di tangga. Lin Yi menyadari bahwa gaun yang dikenakan Ji Qingyan berbeda dari yang dikenakannya pagi ini. Dia telah berganti ke rok pendek hitam dan emas, dan rok itu agak ketat. Bentuk tubuh yang bagus terlihat jelas. Gaun ini adalah gaun yang dilihatnya di Hermes kemarin. Namun, ia sudah lama ragu dan tidak berani membelinya. Hari ini, atas dorongan Qin Yingyue, dia membelinya. Bagaimanapun, Ji Qingyan punya seseorang yang mendukungnya, jadi dia tidak takut. Lihat gaun baruku. Cantik, ya. Ji Qingyan berputar kegirangan. Ia sangat menyukainya. Kurasa kalau kamu tinggal di Dora lebih lama, kamu mungkin akan mulai memakai bikini. Aku tidak akan sejauh itu. Ji Qingyan terkekeh. Sebenarnya, panjangnya tidak terlalu buruk. Tidak sependek yang kubayangkan. Panjangnya hampir selutut. Menurutku juga tidak buruk. Dia masih sangat muda, tapi kenapa pemikirannya lebih konservatif daripada pemikiranku, keluh Qin Yingyue. Aku tidak bilang apa-apa. Cantik banget. Karena kamu juga menganggapnya cantik, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Ji Qingyan dengan gembira merangkul lengan Lin Yi. Ayo makan. Aku lapar karena berbelanja sepanjang sore. Ayo pergi. Mereka bertiga tiba di restoran yang telah mereka pesan sebelumnya. Restoran itu adalah restoran barbecue. Dari segi dekorasi, restoran ini mengikuti gaya Turki dan terlihat sangat unik. Awalnya, saya ingin mengajak kalian ke pelelangan malam ini, tetapi tiba-tiba diumumkan bahwa acaranya ditunda, kata Qin Yingyue. Tapi kebetulan ada opera berjudul Si Tukang Cukur Sevilla. Mau ikut? Lelangnya ditunda. Lin Yi berhenti sejenak. Berita ini sangat menarik. Jeffrey sudah hilang dan tidak mau melelang apapun. Namun, lelang di Fusebi tidak dibatalkan sepenuhnya. Sebaliknya, lelang ditunda. Kemungkinan besar kedua belah pihak telah mencapai semacam kesepakatan secara diam-diam. Akan ada kerjasama di masa depan, tetapi tidak sekarang. Akan tetapi, ia masih harus bertanya kepada Suber tentang rinciannya ketika ia punya waktu. Opera ini, saya tahu. Opera ini digubah oleh Rossini, dan katanya cukup terkenal, kata Ji Qingyan. Ya, itu komposisinya, kata Qin Yingyue. Bagaimana kalau kita menontonnya malam ini? Baiklah, aku tidak ada urusan. Ji Qingyan menatap Lin Yi. Kau mau pergi? Aku nggak mau pergi. Operanya berisik banget. Aku nggak bisa tidur nyenyak di sana. Lin Yi menolak menonton opera bukan karena dia ada sesuatu yang harus dilakukan, tetapi karena dia akan bosan. Jika dia punya waktu, dia mungkin juga mencari tempat untuk merasakan keistimewaan Dora. Ji Qingyan menutup mulutnya dan tertawa. Aku tahu kamu akan berkata begitu. Aku akan pergi dengan Bibi malam ini. Kamu bisa bersenang-senang sendiri. Total ada 6 mobil yang terparkir di lantai bawah di Dora Mall. Semuanya adalah SUV besar berkapasitas 7 penumpang. Di garis depan adalah Land Cruiser yang dimodifikasi, yang sangat populer di kawasan Timur Tengah. Kamu yakin dia ada di atas? Di belakang mobil, asap cerutu mengepul di sekitar wajah Jeffrey yang muram. Ya, orang-orang kami mengawasi dari atas, kata pria berpakaian hitam itu. Dua wanita lain sedang makan malam bersamanya. Dilihat dari hubungan mereka, saya rasa mereka adalah pacar dan ibunya. Pacar dan ibu. Jeffrey bergumam, jadi dia di sini bersama keluarganya. Dia cukup berani. Situasi di atas sangat menguntungkan kita, kata bawahan berpakaian hitam itu. Kudengar dari atasanku kalau pacar dan ibunya sama-sama cantik. Kita bisa menangkap mereka dan menggunakan beberapa trik untuk menjebak mereka. Dengan begitu, dia akan menceritakan semua yang dia ketahui. Wanita adalah makhluk yang paling tidak bisa diandalkan, kapanpun, kita harus selalu berhati-hati terhadap wanita. Terkadang, mereka bisa lebih menakutkan daripada ular berbisa. Dimengerti, bos. Beritahu atasan untuk memikirkan cara untuk menyingkirkan orang-orang di restoran agar tidak menimbulkan keributan. Saya akan memberitahu mereka sekarang. Waktu terus berjalan, dan mereka bertiga pun selesai makan malam. Karena mereka telah sepakat untuk pergi ke opera dan tidak minum, mereka tentu saja makan lebih cepat. Ada apa ini?
Apa orang-orang ini juga akan menonton opera? Kenapa mereka pergi satu per satu? Saat Jikinyan menyeka sudut mulutnya, dia melihat semua orang di restoran sudah membayar tagihan dan pergi. Dia tanpa sadar melihat arlojinya dan menyadari bahwa masih ada 1 jam sebelum opera dimulai. Rasanya agak aneh. Tempatnya tidak jauh, jadi tidak perlu terburu-buru. Itu mungkin, kata Qin Yingyue. Lagi pula, ini pertama kalinya opera ini dipentaskan di Dora. Banyak orang mungkin ingin menontonnya. Berdasarkan hal ini, mereka bertiga tidak menganggapnya serius. Mereka hampir selesai makan, jadi sudah waktunya membayar tagihan dan pergi. Namun tak lama kemudian, mereka bertiga menyadari ada sesuatu yang salah. Karena semua orang di restoran telah pergi dalam waktu kurang dari 10 menit, hanya meja mereka yang tersisa. Bahkan jika beberapa orang ingin menunjukkan sedikit keanggunan dengan menonton opera, itu tidak akan sampai membuat semua orang di restoran pergi. Aneh sekali. Lin Yi berdiri di depan mereka berdua, mendesak mereka untuk berkemas. Pasti ada yang salah dengan situasi ini. Sesuatu yang aneh seperti itu pasti bukan hal yang baik. Qin Yingyue tidak terlalu acuh tak acuh. Setelah bertahun-tahun, ia telah melihat banyak badai dan ombak. Karena itu, emosinya tetap tenang. Di sisi lain, Jikinyan sedikit gugup. Ia membereskan barang-barangnya dan bersiap untuk pergi. Namun, pada saat ini, Lin Yi mendengar langkah kaki berantakan di luar restoran. Kemudian, lebih dari 20 orang bergegas masuk ke restoran itu. Tuan Lin, kita bertemu lagi. Lin Yi terkejut melihat Jeffrey melepas topengnya. Dari apa yang dia ketahui, Jeffrey seharusnya melarikan diri dari Dora. Namun, dia benar-benar muncul di sini secara terbuka. Tepuk, tepuk, tepuk. Lin Yi bertepuk tangan. Dasar orang tua, kau sungguh mengesankan bisa menemukan tempat ini. Apakah maksudmu tidak apa-apa jika kau melacakku, tapi aku tidak bisa melakukan pelacakan balasan? Jeffrey menatap Lin Yi dan berkata, kamu pintar dan cukup baik, tapi kamu tidak sebaik aku. Bab 1555. Tempat paling berbahaya juga merupakan tempat paling aman. Tanpa Jeffrey perlu mengatakan apapun, Lin Yi mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Subert adalah satu-satunya orang yang berinteraksi dengannya dan Jeffrey. Vi mungkin mengutak-atik tubuh Subert dan berspekulasi tentang rutenya sebelum akhirnya menemukan tempat ini. Dia terlalu ceroboh. Ini urusan kita berdua. Biarkan mereka pergi, kata Lin Yi. Lin Yi yakin bahwa dirinya masih memiliki kekuatan untuk melawan orang-orang ini. Namun, Jikinyan dan ibunya ada di sana, dan ia tidak punya waktu untuk mengurus mereka. Ia hanya bisa memikirkan cara untuk menjamin keselamatan mereka terlebih dahulu sebelum menangani masalah ini. Tidak. Jeffrey menggelengkan jarinya dan berkata, saya memiliki pemahaman yang mendalam tentang budaya Huaxian. Saya tahu ada pepatah umum yang mengatakan, singa melawan kelinci, meskipun saya memiliki keuntungan, saya tidak akan gegabah, itu adalah alat tawar-menawar saya, dan saya tidak akan mudah menyerah. Tapi jangan khawatir. Selama kamu patuh padaku, aku tidak akan menyakiti mereka. Meskipun pacar-pacarmu cantik, aku bukan orang mesum. Bagiku, mereka hanyalah alat. Aku telah meremehkanmu. Kau seharusnya tahu sedikit tentang situasiku. Ketika kau memutuskan untuk melawanku, kau seharusnya sudah menduga bahwa aku tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja. Lalu letakkan orang itu di belakangmu. Sebelum Lin Yi bisa selesai berbicara, dia diinterupsi oleh Qin Yingyue di belakangnya. Jeffrey sangat terkejut dan mulai mengamati Qin Yingyue. Kamu tahu namaku. Saya tidak hanya tahu nama Anda, tetapi saya juga tahu tentang Black Gold Corporation. Qin Yingyue tidak pernah berpartisipasi aktif dalam masalah-masalah ini, dia telah dipengaruhi olehnya melalui pengalaman sehari-hari dan dengan mendengarkan Lin Jingzhan dan orang-orang di sekitarnya. Apakah anakmu bercerita tentangku? Jeffrey sangat bingung. Jika wanita parubaya ini hanyalah wanita Huaxian biasa, Lin Yi tidak akan mengatakan hal-hal ini padanya. Dari titik ini, dia bisa menebak bahwa dia memiliki identitas yang luar biasa. Mungkin dia juga dari Brigade Garda Pusat. Aku tidak ingin kau punya ide apapun tentang putraku. Bawa anak buahmu dan pergi. Jeffrey mencibir, lalu mengangkat bahu. Maaf, Bu. Meskipun Anda tahu nama saya, itu tidak mengancam saya. Mana mungkin saya bisa membiarkan putra Anda lolos begitu saja. Tebak. Tanpa suara, sesosok tubuh melesat di belakang Jeffrey dan menepuk bahunya. Tuan, kalau dia tidak bisa mengancam Anda, bisakah saya? Tubuh Jeffrey bergetar hebat ketika seseorang tiba-tiba menepuk bahunya. Cerutu di tangannya pun jatuh ke tanah. Lin Yi melihat lebih dekat dan menyadari bahwa orang yang berbicara adalah manusia teran yang telah menyelamatkannya kemarin, Song Jinmin. Semua bawahan Jeffrey mengarahkan senjata mereka ke Song Jinmin, siap menyerang kapan saja. Namun, ketika Jeffrey melihat Song Jinmin, wajahnya menjadi pucat, seperti pasien yang sakit parah. Oh, itu kamu. Kau kenal aku.
Jadi, semua tahunku di lapangan tidak sia-sia. Yafri tidak berkata apa-apa, tidak berani berbicara. Dia sudah ketakutan setengah mati. Mengapa Anda tidak menunjukkannya, Nyonya? Operanya akan segera dimulai. Qin Yingyue mengangguk dan memegang tangan Ji Qingyan saat mereka berjalan keluar dari restoran. Namun, Lin Yi tidak bergerak selama proses ini. Ia tetap di tempatnya. Qin Yingyue hanya berbalik untuk melihat tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Dengan Song Jinmin di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Ji Qingyan dan Qin Yingyue pergi dengan selamat. Di bawah intimidasi Song Jinming, Yafri dan bawahannya tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Apa sebenarnya hubungan kalian? Kenapa kalian ikut campur dalam masalah ini? Tanya Yafri pada Song Jinmin. Bukankah kalian organisasi netral? Dan dia dari Brigade Garda Pusat di Huaxia. Apa yang kalian lakukan bertentangan dengan prinsip organisasi ini? Secara teori, kau benar, tapi orang yang berdiri di depanmu ini adalah putra pemimpin kita. Nah, menurutmu aku akan ikut campur dalam masalah ini? Dia anak pemimpinmu. Yafri hampir terjatuh ke lantai mendengar berita itu. Identitas Lin Yi adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Kau tidak meragukan pernyataanku, jadi aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Song Jinmin menunjuk ke jendela di belakang Yafri. Kau mau melompat sendiri, atau aku harus memaksamu melakukannya sendiri? Dia dari Brigade Garda Pusat. Banyak bawahanku tewas di tangannya, jadi aku datang untuk membalas dendam. Namun, aku tidak tahu kau punya hubungan seperti itu. Aku bisa berjanji padamu bahwa aku tidak akan melanjutkan masalah ini di masa mendatang. Kuharap kau bisa memberiku kesempatan untuk pergi. Lin Yi menyimpulkan banyak informasi dari percakapan mereka. Seperti dugaannya, ayahnya, yang belum pernah ia temui sebelumnya, ternyata adalah pemimpin organisasi seperti Yafri. Terlebih lagi, ia sangat terkenal di dunia internasional. Jika tidak, dia tidak akan bisa merekrut bawahan seperti Song Jinmin. Yafri juga tidak akan takut. Satu orang saja sudah cukup untuk menindas lebih dari 20 orang. Mereka bahkan berinisiatif untuk memohon belas kasihan. Maaf, itu tidak mungkin. Kita semua dari luar negeri. Bagaimana mungkin aku membiarkan harimau itu kembali ke gunung? Maukah kau datang dan membalas dendam padaku setelah kau menjadi lebih kuat? Aku bisa berjanji padamu bahwa aku tidak akan pernah membalas dendam padamu. Aku hanya berharap kau memberiku kesempatan untuk hidup, kata Yafri dengan suara gemetar. Dia tidak lagi setenang sebelumnya. Tidak apa-apa jika kau ingin hidup, asalkan kau bekerja sama. Orang yang berbicara bukanlah Song Jinmin, melainkan Lin Yi. Katakan saja padaku bagaimana kau ingin aku bekerja sama. Yafri tampak bersemangat. Ini satu-satunya kesempatannya. Ia harus mengambilnya. Barang-barang yang akan kau serahkan ke balai lelang Fusebi. Di mana sekarang? Aku butuh lokasi persisnya. Saya menyembunyikannya di ruang keseimbangan Burj Khalifa. Yafri melepas cincin di jarinya. Ambil ini dan cari satpam bernama Leon di tempat parkir. Dia akan mengantarmu ke tempat pengiriman. Kau menyembunyikannya di Dora. Ini di luar dugaan Lin Yi. Ia mengira Yafri akan menyimpannya di luar perbatasan, tetapi ia tidak menyangka akan berada di Burj Khalifa. Ada pepatah lama di Huaxia yang mengatakan tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Seharusnya tidak ada yang mengira aku akan menyimpan barang-barang itu di tempat pelelangan, jadi barang-barang itu belum diambil. Lin Yi tak kuasa menahan diri untuk memuji Yafri. Si tua bangka ini memang lawan yang mengagumkan. Terima kasih atas kejujuranmu. Aku pamit dulu. Kukira kau bilang akan membiarkanku pergi, kata Yafri dengan panik. Aku sudah membiarkanmu pergi, dan aku tidak bermaksud meminta pertanggungjawabanmu. Saat dia berbicara, Lin Yi menatap Song Jinmin. Tapi apakah dia bersedia melepaskanmu atau tidak, itu bukan urusanku. Lagu Jinmin. Orang ini sama tidak tahu malunya seperti ayahnya. Bab 1556. Kaki pertama. Mengambil cincin pemberian Yafri, Lin Yi perlahan berjalan keluar dari restoran. Apapun yang terjadi selanjutnya tidak ada hubungannya dengan dia. Di lantai bawah, Lin Yi melihat Ji Qingyan dan Qin Yingyue. Melihat Lin Yi, Ji Qingyan berlari menghampiri. Apa kau terluka? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Lihat, aku baik-baik saja sekarang. Lin Yi tersenyum. Kamu nggak jadi nonton opera. Kenapa belum berangkat juga? Kamu masih di dalam, bagaimana mungkin aku ingin menonton opera? Ji. Qingyan menggerutu. Situasinya sangat berbahaya tadi. Kenapa kamu tidak keluar bersama kami? Aku hampir mati ketakutan. Dia cuma hooligan tua yang didukung sekelompok hooligan. Apa yang perlu ditakutkan? Lin Yi menepuk kepala Ji Qingyan dan menghiburnya. Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Kalian berdua sebaiknya berhenti bersikap begitu akrab di sini, kata Qin Yingyue. Semuanya sudah beres. Ayo kita pergi ke opera. Sebagai seorang ibu, aku tidak khawatir,
jadi kamu juga tidak perlu khawatir. Baik, Bibi, kata Ji Qingyan lemah, lalu menatap Lin Yi. Jangan berkeliaran di luar, ikut saja dengan kami. Jangan. Opera bukan seleraku. Kalian berdua saja. Aku akan pergi ke tempat lain untuk bersantai. Melihat Lin Yi benar-benar tidak ingin pergi, Ji Qingyan tidak memaksa. Dia hanya berulang kali menekankan keselamatannya beberapa kali sebelum pergi bersama Qin Yingyue. Setelah mengantar Ji Qingyan pergi, Lin Yi masuk ke mobil dan melaju ke Burj Khalifa. Sesampainya di menara nomor 1 dunia, Lin Yi mendongak. Di langit malam yang gelap, ia tak bisa melihat puncaknya. Itu seperti pilar yang menopang langit, memancarkan tekanan yang tak terlukiskan. Setelah keluar dari mobil, Lin Yi melihat sekeliling. Selain gazebo di tempat parkir, tidak ada staf lain di sana. Lin Yi memainkan cincin di jarinya saat dia berjalan menuju pavilion. Hai, sobat, aku ingin bertanya tentang seseorang. Petugas keamanan itu menatap Lin Yi dan tersenyum. Ada apa, Tuan? Saya mencari seseorang bernama Leon. Apakah dia rekan kerja Anda? Ekspresi wajah petugas keamanan itu sedikit aneh saat dia mengamati Lin Yi selama beberapa detik. Saya Leon, ada yang bisa saya bantu? Setelah mengetahui identitas pihak lain, Lin Yi tersenyum. Ia tak menyangka akan menemukan targetnya dengan mudah. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengeluarkan cincin Yefrey. Bawa aku ke tumpukan barang itu, kurasa aku tak perlu mengatakan apapun lagi. Melihat cincin di jari Lin Yi, tatapan Leon berubah dari ketidakpercayaan menjadi ketakutan. Tolong beri aku waktu sebentar. Leon menjulurkan kepalanya dan melihat tidak ada orang di sekitar. Ia lalu memegang walkie-talkie dan berkata, Faisal, keluar dan gantikan aku. Aku mau keluar. Aku akan membelikanmu rokok nanti saat aku pulang. Baiklah, aku akan segera ke sana. Semoga yang terbaik untukmu. Kuharap kau segera kembali. Beberapa menit kemudian, seorang pria muda berkulit coklat berlari keluar dari pintu samping di bawah Burj Khalifa dan menggantikan Leon. Kemudian, keduanya memasuki Burj Khalifa bersama. Meski begitu, Lin Yi tidak menurunkan kewaspadaannya, karena dia tidak bisa mempercayai pria bernama Leon ini sepenuhnya. Ini adalah tempat untuk berbelanja dan wisata, kata Leon. Anda perlu membeli tiket wisata sebelum Anda dapat berjalan-jalan di sini sesuka Anda. Petik 2. Oke. Menurut Leon, Lin Yi membeli tiket wisata termahal dan berhasil memasuki bagian dalam Burj Khalifa. Meskipun gaya desain interiornya avant-garde dan khas daerah, yang wajib dikunjungi semua orang, Lin Yi tidak berniat demikian. Ia ingin menemukan barang-barang itu dan memancing pria berbaju hitam itu keluar. Di bawah pimpinan Leon, mereka berdua masuk ke dalam lift. Lalu dia menekan tombol 162. Namun, ia menyadari tidak ada reaksi. Leon menekan tombol beberapa kali lagi, tetapi lift ke lantai 162 masih tidak merespon. Lin Yi mengerutkan kening. Burj Khalifa memiliki 162 lantai, dan mereka ingin pergi ke ruang keseimbangan di lantai atas. Ini berarti mereka harus pergi sampai ke lantai 162. Tanpa diduga, sebuah kecelakaan terjadi saat ini. Hei, ada apa? Kenapa liftnya tidak berfungsi? Teriak Leon kepada orang-orang di luar. Liftnya telah ditutup. Kami sudah memberitahu Anda sebelumnya. Tidakkah kamu tahu? Sialan, kenapa mereka menutup lift ketika semuanya baik-baik saja? Karena pengawasan di dekat ruang keseimbangan mendeteksi sosok yang mencurigakan. Jadi liftnya ditutup. Petik 2. Sosok yang mencurigakan. Jantung Lin Yi tiba-tiba berdetak lebih cepat. Firasat buruk muncul dalam hatinya. Baiklah kalau begitu. Setelah mengetahui alasannya, Leon berbalik menatap Lin Yi. Sayangnya, liftnya sudah berhenti. Kita hanya bisa menggunakan metode lain. Lin Yi menyipitkan matanya dan menatap Leon. Sebagai seorang penjaga keamanan di sini, ketika ada masalah dengan keamanan, tidak mungkin Anda tidak mengetahuinya. Yah, Leon tampak bingung. Aku sedang mendengarkan musik di luar dan tidak memperhatikan apa yang diucapkan di intercom, jadi aku melewatkannya. Lin Yi ingin bertanya lebih banyak, tetapi dia melihat seorang pria berpakaian hitam berjalan cepat menuju pintu di luar lift. Berhenti di situ. Melihat pria berpakaian hitam di luar lift, Lin Yi mengerti segalanya. Dia pasti pria berpakaian hitam yang pernah ditemuinya sebelumnya. Petugas itu bilang mereka baru saja melihat sosok mencurigakan di ruang keseimbangan. Orang itu pasti dia. Lin Yi tidak ragu bahwa barang-barang di ruang keseimbangan telah diambil oleh pria berpakaian hitam. Dari awal sampai akhir, tindakannya telah terbongkar. Ketika dia mengetahui rinciannya, dia datang ke sini terlebih dahulu melalui alat pendengar dan mengambil aksesori yang bertatahkan biji bas. Dalam sepersekian detik, Lin Yi bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Namun pada saat ini, dia tiba-tiba ditendang. Itu Leon. Kamu sama sekali bukan Leon. Sudah terlambat untuk menyadarinya sekarang.
Pergilah ke neraka. Lin Yi tidak membuang kata-kata, dia mengeluarkan belatinya dan menusuk langsung ke arah Leon. Yang terakhir tidak bisa bereaksi tepat waktu. Lagi pula, dia bukan tandingan Lin Yi sejak awal. Setelah ditusuk, dia langsung jatuh ke tanah. Pada saat inilah Burj Khalifa dilanda kepanikan. Mereka yang menyaksikan kejadian ini berteriak keras. Pria berbaju hitam yang baru saja sampai di pintu berhenti dan berbalik. Tatapan mereka bertemu di udara. Meskipun dia mengenakan topeng, Lin Yi dapat merasakan bahwa dia sedang tersenyum padanya. Lin Yi mengumpat dan melemparkan sisa uang di sakunya ke udara. Perhatian para staf dan wisatawan tertuju pada uang yang melayang turun. Lin Yi memanfaatkan kesempatan ini untuk mengejar pria itu. Saat dia keluar gerbang, dia melihat sosok berpakaian hitam mengendarai Type R, melaju kencang menuju jalan terdekat. Tanpa ragu, Lin Yi masuk ke mobilnya sendiri. Di jalan yang terang, ia mulai mengejar pria itu. Bab 1557. Kaki tangan pria berbaju hitam. Ledakan, ledakan, ledakan. Raungan keras itu bagaikan suara binatang buas yang melesat di sepanjang jalan yang gelap. Dari segi harga saja, Type R milik pria berbaju hitam itu tidak semahal mobil yang disewa Lin Yi. Namun, dari suaranya, jelas terlihat bahwa mobil itu telah dimodifikasi. Performanya jauh lebih baik. Jika Lin Yi tidak melampaui pria berbaju hitam dalam hal keterampilan mengemudi, dia pasti sudah lama tertinggal. Di dalam mobil, mata Lin Yi gelap dan ekspresinya jelek. Dia tidak hanya merasa frustrasi karena pihak lain telah mengalahkannya, tetapi dia juga berada dalam posisi pasif selama keseluruhan proses. Sambil mengawasi pria itu, pria berpakaian hitam itu juga mengawasi Lin Yi dengan caranya sendiri. Namun, Lin Yi sama sekali tidak menyadarinya. Menurut Lin Yi, ini merupakan tamparan di wajahnya, penyangkalan atas kemampuannya. Dia telah mengalami perasaan ini lebih dari sekali. Kedua, yang membuat Lin Yi semakin salah perhitungan adalah bahwa pria berbaju hitam itu bukan satu-satunya yang terlibat dalam operasi ini. Dia punya kaki tangan. Petugas keamanan yang baru saja ditemuinya adalah salah satu dari mereka. Bahkan rekan keamanan yang dipanggilnya pun mungkin bersekongkol dengannya. Setelah menerima berita itu, dia datang ke Burj Khalifa terlebih dahulu dan menemukan orang bernama Leon. Lin Yi menatap lampu belakang mobil Type R di depannya, ekspresinya berubah semakin gelap. Ini adalah konspirasi yang diatur dengan sangat cermat, yang sama sekali tidak dapat diantisipasi olehnya. Mungkin mereka pun tidak menduga kamera pengawas di Burj Khalifa akan menangkap aktivitas mencurigakan dan memicu penutupan lift. Kelalaian mereka menyebabkan situasi ini. Tanpa kejadian tak terduga ini, segalanya akan berjalan lancar, dan Lin Yi bahkan tidak akan punya kesempatan untuk mengejar pria berpakaian hitam itu. Dalam perjalanan Dora ini, Lin Yi telah mengalahkan semua orang kecuali dia. Lin Yi membanting kemudi dan menginjak pedal gas. Dengan keterampilan mengemudinya yang luar biasa, ia mulai semakin dekat dengan pria berbaju hitam itu. 50 meter, 30 meter, 10 meter, 5 meter. Lebih dari setengah jam kemudian, jarak antara mereka berdua hampir sama. Hanya selebar mobil. Pada saat ini, Lin Yi memutar setir dan menabrak mobil Type R. Ban Type R selip. Terdengar derit keras saat Type R yang melaju kencang itu kehilangan keseimbangan. Mobil itu mulai meluncur dengan pola seperti ular di jalan raya. Namun, keterampilan mengemudi pria berbaju hitam itu jelas tidak buruk. Hanya dalam beberapa detik, ia menyesuaikan mobil dan kembali ke jalurnya. Akan tetapi, tidak akan mudah untuk melarikan diri sekarang karena Lin Yi telah menyusul. Sekalipun performa Type R lebih unggul daripada Panamera, pria berbaju hitam itu tetap saja kalah bersaing dengan keterampilan mengemudi Lin Yi yang luar biasa. Mata Lin Yi bagaikan obor, seakan menyemburkan api yang berkobar, bagaikan singa yang siap berburu. Tetapi, saat Lin Yi bersiap bertindak, dia terkejut melihat pria berpakaian hitam itu melambat. Setelah mencapai tujuannya, Lin Yi mulai melambat. Beberapa puluh meter kemudian, kedua belah pihak menghentikan mobil. Lin Yi dan pria berpakaian hitam keluar dari mobil pada saat yang sama, tetapi pihak lain telah berganti ke topeng badut yang dikenalnya. Perbedaan suhu antara siang dan malam di Dora sangat besar. Suhu di malam hari jauh lebih rendah dari perkiraan. Suasana di antara mereka berdua bagaikan malam hari, dingin dan sunyi. Setelah perhitungan yang cermat, kita belum bertemu selama lebih dari setengah tahun. Suara Lin Yi sangat rendah dan tanpa emosi. Pria berbaju hitam itu tetap diam. Ini adalah jawaban diamnya kepada Lin Yi. Kalau kamu sudah pulih dari cederamu, kita akan bertanding hari ini. Kalau belum pulih, pergilah sekarang. Aku tidak akan menghentikanmu. Pria berpakaian hitam itu tetap berdiri di tempatnya dan tetap tidak menanggapi. Lin Yi mengangkat alisnya dan mengamati pria berpakaian hitam itu. Tindakan seperti itu di luar dugaannya. Kalaupun dia tidak pergi, seharusnya dia melakukan sesuatu. Dia tidak akan setenang itu. Ledakan, ledakan, ledakan.
Pada saat ini, ledakan keras terdengar. Lin Yi berbalik. Sinar lampu yang menyilaukan membuatnya sulit membuka mata. Tak lama kemudian, mobil di belakangnya melaju. Itu adalah GTR modifikasi. Mobil berhenti 3 meter di belakang Lin Yi. Pintu mobil terbuka dan 3 pria keluar. Salah satunya lebih tua, mungkin berusia 40-an. Dua lainnya sedikit lebih muda, berusia 20-an atau 30-an. Mereka seusia dengannya. Lin Yi menyipitkan mata dan menatap mereka bertiga. Dia tidak mengenal satupun dari mereka. Tidak ada yang istimewa dari mereka bertiga. Mereka lebih terlihat seperti orang biasa yang hidup di lapisan bawah masyarakat. Akan tetapi, kenyataan bahwa mereka bisa datang ke sini berarti mereka bukanlah orang biasa. Kamu duluan saja. Kami akan mengurusnya. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya. Ekspresinya tenang, seolah-olah Lin Yi hanyalah orang yang tidak berarti di matanya. Pria berbaju hitam itu tidak berhenti. Ia berbalik dan masuk ke mobilnya. Lin Yi tidak terlalu peduli dan langsung mengejarnya. Pada saat ini, salah satu pria yang lebih tinggi bergegas menuju Lin Yi. Untuk menghindari serangan dari belakang, Lin Yi menyerah untuk mengejar dan menghindari serangannya. Pada saat yang sama, ia kehilangan kesempatan terbaik untuk mengejar pria berpakaian hitam itu. Dia juga mengerti bahwa tidak mungkin mengejar pria berpakaian hitam itu saat ini. Lin Yi berbalik dan menatap ketiga orang yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Ia tampak waspada dan hati-hati. Dia tidak mengerti. Di masa lalu, pria berjubah hitam hanya muncul saat sekte besar memperdagangkan biji. Tapi sekarang, hanya beberapa aksesori yang tertanam biji saja sudah cukup untuk membuat mereka mengerahkan begitu banyak orang. Ini terlalu mencurigakan. Seharusnya kau tidak mengejar kami, anak muda. Tingkah lakumu sudah cukup merepotkan kami, jadi kami tidak bisa membiarkanmu pergi hari ini. Lin Yi mengangkat alisnya dan menatap pria parubaya yang sombong itu. Kamu mencuri dariku, dan sekarang kamu mengatakan hal seperti itu kepadaku. Bukankah itu agak tidak masuk akal? Kita semua sama saja di sini. Siapapun yang lebih kuat tinjunya berhak bicara. Kamu baru dalam hal ini. Ngomong-ngomong soal ini sama aku, apa kamu tidak merasa konyol? Lin Yi tidak langsung menanggapi karena dia bisa mendapatkan informasi berharga dari kata-kata pria itu. Dia telah bertarung dengan pria berpakaian hitam lebih dari sekali. Namun, di mata mereka, ini tampaknya menjadi pertama kalinya mereka berkonflik dengan mereka. Kemungkinan besar pria berpakaian hitam itu tidak menceritakan kepada siapapun tentang dirinya saat ia menyerahkan rampasan perang. Sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak tahu siapa dia sekarang. Dalam kasus itu, tidak ada ruang untuk negosiasi. Lin Yi mundur selangkah untuk berjaga-jaga terhadap serangan tiba-tiba itu. Nomor 18, pergilah dan singkirkan dia, kata pria parubaya itu dengan dingin. Pria jangkung yang menyerang Lin Yi melangkah maju. Lalu, dia menyerbu ke arah Lin Yi dengan kecepatan kilat. Lin Yi menyipitkan matanya dan memperlihatkan kilatan yang ganas, seperti api yang menyala. Aku menahan amarahku hari ini, jadi aku akan melampiaskannya padamu. Bab 1558. Anda telah melakukan pelanggaran hukuman mati. Nomor 18 sangat cepat. Ditambah lagi jarak mereka yang tidak terlalu jauh, ia tiba di depan Lin Yi dalam sekejap mata. Kemudian, dia melayangkan tendangan terbang ke wajah Lin Yi. Lin Yi mengumpat dan mundur selangkah. Lalu, tangannya terulur seperti hantu dan dengan akurat meraih pergelangan kaki nomor 18. Persetan denganmu. Dengan kutukan yang dahsyat, Lin Yi memutar tubuhnya dengan keras. Nomor 18 langsung kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur ke tanah. Pria parubaya dan pria pendek itu tak kuasa menahan diri untuk menyipitkan mata. Mereka tak menyangka Lin Yi akan berada di level ini. Dia hanya menggunakan satu gerakan untuk menempatkan nomor 18 pada posisi yang tidak menguntungkan. Nomor 18 juga tidak menyangka akan mendapat hasil seperti itu. Brengsek. Nomor 18 mengumpat dengan marah. Ini sungguh penghinaan besar baginya. Ia meletakkan tangannya di tanah dan bersiap untuk serangan balik berikutnya. Namun, pada saat ini, sebuah bayangan hitam menerjang ke arahnya dan dia melihat Lin Yi muncul di depannya. Engah. Engah. Lin Yi memegang belati master pertahanan di tangannya dan menusukkannya langsung ke jantung nomor 18. Darah berceceran di mana-mana seperti air mancur, dan bahkan Lin Yi pun tak luput. Sebagai dokter bedah top dunia, teknik pembunuhan Lin Yi jauh lebih hebat daripada seorang pembunuh. Dalam waktu kurang dari 5 detik, nomor 18 menyerah dan mati di tangan Lin Yi. Lin Yi dipenuhi amarah, tetapi dia tidak tahu harus melampiaskannya kemana. Sekarang setelah seseorang merayu kematian, dia melampiaskan semua amarahnya pada nomor 18. Melihat kondisi nomor 18 yang menyedihkan, dua orang yang tersisa menyipitkan mata. Mereka tidak percaya seorang anggota kelas D telah mati di tangannya. Pria di depan mereka lebih kuat dari yang mereka bayangkan.
Lin Yi sedikit kehabisan napas, tetapi dia segera tenang. Meskipun pertarungannya singkat, Lin Yi sudah memiliki pemahaman kasar tentang nomor 18. Seorang petarung kelas D tingkat menengah tidak dianggap kuat. Masih ada jarak yang cukup jauh antara dirinya dan pria berbaju hitam itu. Terlebih lagi, dari titik ini, Lin Yi semakin yakin bahwa pria berbaju hitam itu tidak memberitahu siapapun tentang dirinya. Jika tidak, pria parubaya itu tidak akan mengirimnya untuk mati. Aku akan melakukannya kali ini, kata pria pendek yang tersisa. Tidak perlu, kata pria parubaya itu. Kau mungkin bukan tandingannya. Untuk menghindari korban yang tidak perlu, biar aku saja. Pria parubaya itu melangkah maju dan menatap lurus ke arah Lin Yi. Kemarahan di matanya tak bisa disembunyikan lagi. Anak muda, sebutkan namamu. Lin Yi menyeka darah dari belati dengan pakaiannya. Tidak perlu perkenalan. Karena kau sudah melepaskannya, aku tidak akan mengampunimu. Orang mati tidak perlu tahu sebanyak itu. Sungguh aneh kalau orang mati tidak perlu tahu begitu banyak. Mari kita lihat apakah aku bisa menahanmu di sini hari ini. Begitu ia selesai berbicara, pria parubaya itu menyerang. Serangan pria parubaya itu cepat dan kuat, membuat Lin Yi lengah dan tak sempat bereaksi. Suara mendesing. Sebelum Lin Yi dapat mengambil posisi bertahan, dia tiba-tiba merasakan nyeri di dadanya, seakan-akan dia telah dipukul oleh palu berat. Dalam sekejap, Lin Yi kehilangan keseimbangan dan terlempar mundur, menabrak mobil di belakangnya. Mendesis. Lin Yi menghirup udara dingin. Ia merasa semua tulang di tubuhnya akan hancur. Pada saat yang sama, ia memberikan penilaian awal mengenai level pria parubaya itu. Setidaknya, dia kelas B. Lin Yi memegangi dadanya dan tersandung saat berdiri, tatapannya tampak sangat hati-hati. Orang ini berada di luar kemampuannya untuk menghadapinya. Mungkin mustahil bagi Lin Yi untuk mengalahkannya. Akan tetapi, apakah dia mampu melawannya sampai mati bersama-sama? Kau menerima tendanganku langsung dan masih bisa berdiri. Tubuhmu memang lumayan. Pria parubaya itu memuji dari lubuk hatinya. Di antara teman-temannya, selain nomor O, dialah satu-satunya yang mampu menahan tendangannya dan tetap berdiri. Kondisi fisiknya luar biasa, berbeda dari orang biasa. Jika dia bisa dibawa kembali untuk penelitian, itu juga akan menjadi pilihan yang baik. Lin Yi memegang belati di tangannya, suaranya rendah. Dengan levelmu, memang benar aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi sepertinya mustahil bagimu untuk membunuhku kecuali kau ingin mati juga. Haha. Pria parubaya itu tertawa. Aku sudah tahu levelmu. Kau masih harus menempuh jalan panjang jika ingin menjatuhkanku. Begitu ia selesai berbicara, pria parubaya itu bergegas lagi. Gerakannya bersih dan efisien. Kali ini, Lin Yi menyilangkan lengannya dan memblokir serangan pria parubaya itu. Namun, itu sia-sia meskipun dia memblokirnya. Perbedaan di antara mereka berdua tidak akan mudah dijembatani. Lin Yi bahkan terbang kembali. Meski tidak malu seperti sebelumnya, kondisinya malah lebih buruk dari sebelumnya. Dia merasa seolah-olah tulang-tulang tubuhnya akan patah. Rasa sakitnya menyebar ke seluruh tubuhnya dan dia bahkan tidak bisa fokus. Pada saat yang sama, pria parubaya itu bergegas dan menyerang Lin Yi lagi. Meskipun tujuannya adalah membawa Lin Yi kembali ke organisasi. Sebelum itu, dia harus mengalahkannya hingga menyerah. Kalau orang seperti itu tidak didisiplinkan dengan baik, tetap saja akan ada masalah kalau dia dikembalikan. Tak lama kemudian, lelaki setengah baya itu bergegas di depan Lin Yi. Kurasa lenganmu agak berlebihan. Aku akan melumpuhkannya dulu. Pria parubaya itu tanpa ragu atau menunjukkan belas kasihan, mengangkat satu kaki dan menginjak lengan Lin Yi. Tepat pada saat ini, dalam sepersekian detik, cahaya dingin menyambar. Lin Yi mengayunkan belati master pertahanan, mengeluarkan cahaya perak dingin di malam hari. Pria parubaya itu terkejut. Dia tidak menyangka Lin Yi akan melakukan trik seperti itu. Meskipun dia telah mencapai level kelas B, kulit di kakinya masih terpotong oleh belati Lin Yi karena kecerobohannya. Meski itu hanya luka dangkal, baginya, dilukai oleh seseorang selevel Lin Yi adalah penghinaan besar. Lin Yi terhuyung berdiri dan mencibir. Aku sudah bilang kalau aku punya cara untuk menjatuhkanmu. Kenapa kau tidak mau mendengarkan? Ekspresi pria parubaya itu dingin, dan kemarahan di wajahnya meningkat, seolah-olah dia ingin membunuh Lin Yi. Kalau begitu aku akan lihat bagaimana kau mati bersamaku hari ini. Dengung-dengung-dengung. Tepat saat lelaki parubaya itu hendak menyerang lagi, terdengar deru mesin lainnya. Ia tiba di depan Lin Yi dengan kecepatan yang sangat cepat. Pria parubaya itu tak berani bertindak gegabah. Ia menatap mobil yang tiba-tiba melaju. Pintu mobil terbuka dan Song Jinmin keluar dari mobil dengan ekspresi dingin. Apa kabarmu? Lin Yi tahu bahwa dia bukan tandingan pria parubaya itu, jadi dia tidak memaksakan diri dan masuk ke mobil Song Jinmin. Setelah menenangkan Lin Yi, tatapan Song Jinmin menyapu ke arah pria parubaya itu. Anda telah melakukan pelanggaran hukum berat.
Bab 1559. Apinya tepat. Saat melihat Song Jinmin yang ceroboh, wajah pria parubaya itu menampakkan ekspresi serius. Dia merasakan aura berbahaya dari Song Jinmin. Ia bagaikan seekor harimau berbahaya yang dapat kapan saja menancapkan taringnya ke arahnya. Kamu ada di pihak yang sama. Kamu tidak perlu tahu hal-hal ini. Song Jinmin berjalan menuju pria parubaya itu selangkah demi selangkah. Yang terakhir juga mengambil posisi bertahan dan memulai serangan. Ekspresi pria parubaya itu sangat serius, sangat berbeda dengan saat dia menghadapi Lin Yi. Dengan dorongan kuat dari kakinya yang menciptakan tenaga luar biasa, ia memperoleh kekuatan yang luar biasa, bergegas ke sisi Song Jinmin dengan kecepatan yang tak terlihat. Pria itu mengulurkan tangannya dengan santai, meraih lengan pria parubaya itu, dengan mudah melumpuhkannya, lalu memutar tubuhnya ke arah yang berlawanan. Suara tulang retak bergema saat lengan kanannya lumpuh total. Jeritan terdengar di jalan raya yang sepi. Pria parubaya itu berlutut di tanah kesakitan, tetapi Song Jinmin tidak melepaskannya dan menendangnya di dada. Seteguk darah menyembur keluar dari mulut pria parubaya itu. Saat itu, ia tergeletak di tanah seperti lumpur. Orang kelas A13 tidak punya kesempatan untuk membalas Song Jinmin. Dia dipukuli sampai penampilannya lebih buruk daripada anjing mati. Kau, siapa kau sebenarnya? Pria parubaya itu terengah-engah. Saat ini, dia sudah kehilangan kemampuan bertarungnya, bahkan jika Lin Yi datang, dia bisa dengan mudah membunuhnya. Lagu Jinmin. Pria parubaya itu sedikit mengernyit. Nama ini sangat asing. As Sekop. Itu kamu. Karena kamu sudah mengenalku, kamu seharusnya tahu bahwa tidak salah jika kamu kalah dariku. Pria parubaya itu menggertakkan giginya. Keraguan di matanya berubah menjadi ketakutan. Dia tahu betul bahwa dia tidak mempunyai peluang menang melawan pria ini. Kalau tidak, dia tidak pantas dijuluki As Sekop. Ada hal lain yang ingin ku ketahui. Aku ingin kau memberitahuku. Dia putra pemimpin kami. Setelah mengetahui identitas asli Lin Yi, mata pria parubaya itu melebar. Seluruh tubuhnya gemetar, dan wajahnya sepucat kertas. Tak pernah sekalipun dalam mimpinya yang terliar dia menduga hal itu. Pria yang menakutkan itu. Dia benar-benar memiliki seorang putra. Dengan amarahku, kalian berdua pasti sudah mati sekarang, tapi masih ada gunanya membiarkan kalian tetap hidup. Ikuti aku, tapi jangan pikirkan yang lain. Aku tidak akan memberimu kesempatan itu. Pria parubaya itu mencibir. Aku juga tidak akan memberimu kesempatan seperti itu. Song Jinmin sedikit mengernyit. Apa maksudmu? Kegagalan misi adalah aib bagiku, dan aku tahu kenapa dia tidak membunuh kita. Jadi, aku tidak akan memberimu kesempatan, kata pria parubaya itu. Tanpa memberi Song Jinmin waktu untuk bereaksi, pria parubaya itu menempelkan cincin di jarinya. Melihat situasinya tidak benar, Song Jinmin melompat ke samping. Ledakan. Tubuh pria parubaya itu meledak dan langsung berubah menjadi kabut berdarah. Ledakan. Sebelum udara yang bergejolak itu bisa tenang, lelaki pendek itu, yang belum bergerak, meledak. Anggota tubuh yang patah jatuh ke tanah, dan kabut darah memenuhi udara. Segalanya segera menjadi tenang. Song Jinmin bangkit dari tanah, dan Lin Yi juga keluar dari mobil. Pemandangan di hadapan mereka adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Song Jinmin mengangkat bahu. Aku tidak menyangka ini akan terjadi. Aku khawatir rencanamu akan hancur. Song Jinmin tahu apa yang ingin dilakukan Lin Yi. Dia ingin mendapatkan informasi dari mereka. Pihak lain juga mengetahui hal ini dan bunuh diri terlebih dahulu, tidak memberi mereka kesempatan untuk menginterogasinya. Semua orang berkata lebih baik hidup daripada mati, tetapi ada kata lain yang disebut menjalani nasib yang lebih buruk daripada kematian. Oleh karena itu, mereka memilih metode ini dan mengakhiri hidup mereka. Ketika mereka menjalankan misi, mereka selalu mengenakan perangkat tersebut untuk mencegah mereka diperlakukan tidak manusiawi setelah mereka ditangkap. Namun, jika orang yang menyelamatkan Lin Yi bukan Song Jinmin, mereka berdua mungkin tidak akan bunuh diri seperti ini. Namun, pria parubaya itu tahu betul siapa Song Jinmin, dan ia juga tahu bahwa ia tidak akan mendapatkan akhir yang baik jika jatuh ke tangannya. Dia mungkin juga melakukannya sendiri dan mati cepat untuk menghindari penyiksaan. Karena keadaan sudah seperti ini adalah satu-satunya jalan. Aku akan mengurus masalah ini dulu. Kita pergi nanti. Song Jinmin berjalan ke nomor 18 dan memeriksa tubuhnya. Ekspresinya berubah serius. Beberapa menit kemudian, Song Jinmin menyeret mayat itu ke sisi mobil dan menyalakannya. Api yang berkobar membakar jalan, seperti nasib lelaki parubaya itu. Mungkin tampak cerah dan gemilang, tetapi pada akhirnya, tujuannya tetaplah kematian. Cek cek cek. Song Jinmin menyalakan sebatang rokok. Apinya pas. Aku yakin rasanya pasti enak. Lin Yi merinding. Orang macam apa mereka ini? Apakah dia pernah bekerja di krematorium sebelumnya? Ayo pergi. Sebentar lagi akan menjadi abu.
Tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini lagi. Lin Yi mengangguk dan masuk ke mobil bersama Song Jinming. Kenapa kau mengejarku ke sini? Tanya Lin Yi dalam perjalanan pulang. Setelah kau pergi, aku menyingkirkan Yafri, jadi kupikir aku akan datang kepadamu untuk memeriksa keadaan. Begitu aku berkendara ke Burj Khalifa, aku melihat area itu telah ditutup oleh polisi. Mereka mengatakan bahwa seseorang telah membunuh seseorang di dalam. Aku menduga sesuatu telah terjadi padamu, jadi aku meminta seseorang untuk memeriksa kamera pengawas di sekitar. Aku menyadari bahwa kau telah mengusir sebuah Type R, jadi aku mengejarmu sampai ke sini. Untungnya, kau datang. Kalau tidak, aku pasti sudah mati. Lin Yi memamerkan giginya. Tulang-tulang di tubuhku hampir hancur karena tendangan itu. Orang tua itu sudah mencapai level B, levelnya lumayan. Kau jelas bukan tandingannya, kata Song Jinmin. Beruntungnya kamu tidak ditendang sampai mati. Aku akan menganggapnya sebagai pujian. Song Jinming tersenyum. Apa yang terjadi di pihakmu? Bagaimana kau bisa terlibat dengan orang-orang ini? Lin Yi membetulkan sandaran kursi dan setengah berbaring di kursi, meletakkan kakinya di konsol tengah. Seseorang mendahuluiku. Aku tidak mengerti. Hah? Kau bisa? Kau langsung datang begitu menerima kabar itu. Mungkinkah Yafri berbohong kepada kita berdua? Bukan itu. Aku sedang diawasi, kata Lin Yi. Setelah menerima informasi tersebut, pihak lain tiba di Burj Khalifa sebelum saya dan menemukan orang bernama Leon yang mengambil aksesori bas ore. Song Jinming terdiam beberapa saat. Barang-barang itu tidak terlalu berharga, tapi agak memalukan. Benar. Setelah bekerja begitu lama, akhirnya aku dipermainkan oleh orang lain. Tapi dari apa yang kulihat, kamu tampaknya tidak terlalu peduli dengan barang-barang itu. Song Jinmin terdiam beberapa detik. Dalam hal ini, yang sebenarnya kau khawatirkan adalah hal lain, kan? Bab 1560. Organisasi misterius. Bagaimana kamu bisa tahu? Lin Yi tersenyum. Kamu anggota Brigade Garda Pusat, mereka tidak akan peduli dengan hal-hal seperti ini, jadi mereka tidak akan memberimu misi seperti ini. Kata Song Jinmin. Dari serangkaian tindakanmu, aku juga tahu kau tidak tertarik pada biji itu, tapi kau memang sangat khawatir tentang ini. Jadi, pasti ada alasan lain. Lin Yi tidak heran Song Jinmin bisa menyimpulkan hal ini. Dia tidak akan sampai ke titik ini jika tidak bisa melakukan sebanyak ini. Benar, masalah ini agak rumit. Aku tidak bisa menceritakan semuanya secara detail. Anggap saja kau tidak tahu apa-apa. Aku merasa kamu tidak ingin mengatakannya, kata Song Jinmin. Hal yang paling kamu pedulikan adalah orang yang diam-diam mengambil barang itu, kan? Lin Yi menduga Song Jinmin akan menemukan jawabannya, jadi dia tidak terkejut. Namun, dia sebenarnya tidak mau berkomentar banyak mengenai masalah ini. Ini urusannya sendiri. Dia tidak ingin orang lain ikut campur. Aku benar-benar tidak ingin mengatakan yang sebenarnya padamu saat aku bersama pria kasar sepertimu. Gampang. Biar aku antar kamu ke suatu tempat. Kamu akan tahu nanti. 1 jam kemudian. Bagaimana? Tekniknya lumayan, kan? Bagus sekali. Lin Yi berkata dengan puas. Dengan lingkungan dan teknik ini, bahkan pijat di timur laut pun tak dapat menandinginya. Saya juga sering ke Huaxia. Baik di timur laut maupun selatan, figur-figur Huaxia tetap sedikit lebih rendah kualitasnya dibandingkan orang-orang asing ini. Anda tetap harus pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pijat yang layak. Song Jinmin mengubah posturnya dan menatap Lin Yi secara misterius. Saya tidak sedang menyombongkan diri. Saya sudah bepergian ke berbagai tempat selama bertahun-tahun. Saya sudah menerima pijat dari berbagai negara, baik besar maupun kecil. Tempat terbaik adalah Sunrise Land, diikuti Dora, dan kemudian Turki. Ketiga tempat ini bagaikan surga dunia. Uang yang saya hasilkan selama beberapa tahun terakhir semuanya dihabiskan di sini. Hah, aku pernah ke Sunrise Land sebelumnya. Kenapa aku tidak menemukannya? Kamu tidak menemukan tempat yang tepat. Sunrise Land adalah surga pijat. Belum lagi paket lengkapnya, bahkan paket dasar pun bisa membuatmu langsung merasa seperti di surga. Mendengarkanmu, aku harus pergi ke Sunrise Land lagi untuk merasakannya sepenuhnya. Jika aku punya waktu, mari kita buat janji. Keduanya duduk dengan nyaman sejenak sebelum kembali sekitar pukul 10 malam. Pada saat ini, Ji Qingyan dan Qin Yingyue juga telah selesai menonton opera, tetapi mereka tidak terburu-buru untuk kembali. Mereka pergi ke tempat lain untuk bermain sebentar sampai Lin Yi pergi mencari mereka. Kedua kelompok itu berpisah. Qin Yingyue duduk di belakang sementara Song Jinmin mengemudi di depan. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Emosi Qin Yingyue belum tenang, dan sinar bulan menyinari wajahnya yang tersenyum. Setelah berjalan-jalan di luar pada sore hari, dia tidak merasa lelah sama sekali. Setelah meninggalkan restoran, kemana kamu pergi? Dalam perjalanan,
Qin Yingyue bertanya, apakah Lil Yi menemukan perhiasannya? Kami ditipu oleh Jeffrey. Perhiasan itu tidak ada di ruang keseimbangan Burj Khalifa. Dia sudah dalam masalah, tapi masih saja berbohong, tanya Qin Yingyue dengan marah. Orang itu punya nyali, aku juga tidak menyangka. Ekspresi Qin Yingyue terhenti sejenak dan dia tidak mengatakan apapun lagi. Song Jinmin, yang merokok di barisan depan, melirik Qin Yingyue di kursi belakang melalui kaca spion dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya. Kebohongannya perlu diperbaiki. Dia baru saja mengatakan beberapa patah kata, tapi kebohongannya sudah terbongkar. Qin Yingyue merasa bahwa Song Jinmin berbohong, jadi dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia yakin dia sudah menangani akibatnya, tetapi rinciannya mungkin sangat berdarah dan tidak pantas untuk didengarnya. Lebih dari setengah jam kemudian, Song Jinmin mengirim Qin Yingyue kembali ke rumahnya di Dora sebelum pergi. Di pinggiran kota Dora, Song Jinmin membeli anggur dan daging asap. Ia memarkir mobilnya di tempat sepi, meletakkan sandaran kursi, dan menghubungi nomor Lin Jingsan. Apakah kamu sudah mengirimnya kembali? Lin Jingsan bertanya dengan suara rendah melalui telepon. Gluk gluk gluk. Song Jinmin menyesap anggurnya. Semuanya sudah beres, tapi ada penemuan baru di sini. Tidak usah buru-buru. Saat putra Anda melacak sekumpulan aksesori itu, dia bertemu dengan sekelompok orang yang merampasnya sebelum kami sempat. Merampasnya. Lin Jingsan terdengar terkejut. Kamu sendiri yang turun tangan, tapi malah terjadi seperti ini. Saya juga sangat terkejut. Lagi pula, pihak lain bahkan mengirim orang kelas B jika saya tidak tiba tepat waktu, tidak akan ada yang bisa mengantar Anda ke masa tua Anda. Kelas B. Lin Jingsan bergumam, itu pasti organisasi yang punya reputasi. Bukan hanya itu, putra Anda juga punya hubungan dengan pihak lain. Sepertinya dia pernah berinteraksi dengan mereka sebelumnya, tapi dia tidak memberitahu saya detailnya. Apalagi yang Anda temukan setelah itu? Saya punya teori, tapi saya tidak yakin. Kelompok orang itu seharusnya tidak sederhana. Gaya mereka dalam bertindak sangat mirip dengan organisasi Mamen yang sedang kita selidiki. Itu mereka. Ketika mendengar kata-kata, organisasi Mamen, Lin Jingsan tanpa sadar meninggikan suaranya. Seberapa yakin kamu kalau itu mereka? 60%, kata Song Jinmin. Dia bahkan tidak memberiku kesempatan untuk menginterogasinya. Dia menghancurkan dirinya sendiri. Perilaku seperti itu memang sangat mirip dengan perilaku mereka. Tetapi masalahnya, putra Anda tampaknya telah berhubungan dengan anggota organisasi Mamen lebih dari satu kali, dan itu pertanda berbahaya, gluk gluk gluk. Anggurnya sangat kuat. Song Jinmin menyesapnya dan menggertakkan giginya. Jika pihak lain tahu bahwa dia anakmu, aku khawatir dia akan berada dalam bahaya. Jika informasi ini terbongkar, identitasnya sebagai anggota Brigade Garda Pusat pasti akan terbongkar, kata Lin Jingsan. Jika mereka berani menyentuh putraku, mereka harus siap menghadapi amukan Lu Beichen. Tapi organisasi Mamen itu sekelompok orang gila. Mereka tidak akan mempertimbangkan hal-hal seperti ini, kata Song Jinmin. Keuntungan mereka adalah mereka tidak takut mati. Kita tidak bisa membuang-buang waktu. Jangan terlalu dipikirkan untuk saat ini. Lagi pula, dia anakku. Kurasa umurnya tak akan sesingkat itu. Punya ayah sepertimu yang suka membakar di mana-mana, sungguh malam nasibnya. Kalau begitu, bisa dibilang umurnya pendek. Jangan salahkan aku. Lin Jingsan menangkis. Namun, ada satu hal yang cukup menarik. Sangat tidak lazim bagi kelompok sekecil itu untuk mengirimkan seseorang dengan level seperti ini. Ini juga sesuatu yang tidak bisa kupahami, tapi aku sudah menduga kemungkinannya, kata Song Jinmin. Meskipun tidak banyak biji bas pada aksesorinya, mungkinkah ada rahasia lain yang tersembunyi di dalam aksesori itu sendiri yang membuat pihak lain menghabiskan begitu banyak uang? Bagaimana dengan Jeffrey? Apa dia membiarkanmu membunuhnya? Tidak, dia melompat dari atas dan meninggal. Jeffrey cukup pintar. Lin Jingsan berpikir sejenak dan berkata, jika aksesori itu mengandung rahasia, dia tidak akan melelangnya. Bagaimana jika dia sendiri tidak tahu rahasianya? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.